Halo semuanya, nama saya Pugu Hafid dan saya dari kelas 11 IPA 3. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat tentang film Soekarno yang ditayangkan pada tahun 2013. Jadi gak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai. Jadi film Soekarno ini menceritakan tentang kehidupan Soekarno dari masa mudanya sampai berhasil memerdekakan Indonesia. Dulu, nama Soekarno ini adalah Kusno. Karena tubuhnya yang kurus dan sering sakit-sakitan, maka oleh bapaknya Kusno nama diganti dengan Soekarno. Dengan harapan agar Soekarno ini tumbuh menjadi seorang pahlawan dan segala keburukan yang waktu dia namanya masih Kusno ini bisa hilang seperti itu. Ketika masih muda, ia dengan beraninya di atas podium meneriakan kemerdekaan yang mengakibatkan dirinya harus dipenjara karena dituduh telah menghasut dan memberontak seperti komunis. Ya, walaupun dia ditangkap, dituduh sebagai pemberontak, penghasut, dia tetaplah Soekarno yang kita kenal. Dengan tekadnya, ya dia nggak bakal menyerah. Di saat Soekarno beristirahat dari dunia politik, ia menaruh hati kepada gadis muda yang bernama Fatmawati. Padahal saat itu, Soekarno masih menjadi suami dari Inggit. Ya, karena Soekarno menaruh hati kepada Fatmawati, ya jadi istri yang Inggit ini harus merelakan kalau Soekarno itu ya jatuh cinta sama wanita lain. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, di tengah-tengah kisah cintanya sama Fatmawati ini, tiba-tiba Jepang tuh datang dan mulailah menaklukkan Belanda. Dengan kedatangannya si Jepang ini ke Indonesia, Soekarno menganggap kalau dia bisa memanfaatkan Jepang ini untuk kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Hatta dengan Syahrir sebagai rival politiknya dari Soekarno ini mengingatkan kalau Jepang ini nggak kalah sadisnya dengan Belanda. Tapi walaupun seperti itu, Soekarno tetaplah dengan pendiriannya. Hatta mendukung Soekarno dengan gerakan itu, tapi Syahrir tidak. Ya, setelah mereka berdua ini, Soekarno dengan Muhammad Hatta ini melewati berbagai macam rintangan, melewati macam masalah bersama dengan para petinggi-petinggi yang lain, rakyat-rakyat Indonesia yang lain. Akhirnya mereka berdua berhasil mewujudkan impian Indonesia yang udah lama ini nggak pernah terwujud dengan bantuan para masyarakat Indonesia ya, dengan semangat juang yang tinggi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Ya, jadi menurut saya adanya film kayak Soekarno kayak gini, film-film yang tentang perjuangan-perjuangan Indonesia, nasionalisme gitu lah pokoknya, bagus sih sebenarnya. Karena cerita-cerita kayak gitu tuh seru nih. Film ini tuh bisa banget ngebuat kayak itu tuh bener-bener apa ya? Bener-bener pada tahun itu tuh, pada kejadian itu. Jadi ya saya benar kayak mengapresiasi banget lah sama filmnya yang udah bisa ngebentuk apa ya, kayak latarnya itu kayak bener-bener kayak tahun-tahun segitu lah ya, mantap lah. Dan ini untuk kayak anak-anak muda gitu ya, dan orang-orang dewasa juga jangan ya nontonnya kayak gini lah gitu loh. Kalau misalkan kayak mau, karena kalau kita nonton video kayak gini itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi ya semoga aja Indonesia tetap banyak apa ya, membuat film-film yang kayak gini lah, karya-karya film yang kayak gini. Namun di film Soekarno ini di tahun 2013 ini, kalau di sini saya melihatnya uh, apa ya, kisah cintanya Soekarno dengan para uh, istri-istrinya ini itu kayak agak lebih mendominasi gitu loh. Jadi kayak misalkan ya agak condong ke kisah cintanya lah, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Selagi ada ilmu yang bisa kita ambil ya nggak apa-apa, tapi ya itu sih komentar saya yang saya anggap kurang aja gitu. Dan ya segitu aja mungkin.
video untuk tugas kali ini, dan sampai jumpa lagi di video video berikutnya kalau ada. Oke, terima kasih, bye.